Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja, Budaya Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil Komisi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putra, nomor mahasiswa 1814290015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Program Setara 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia, YAI Jakarta 2023. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Ibu Herminda SE MM, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Komisi Aparatur Sipil Negara? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Komisi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Komisi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh beban kerja, budaya organisasi, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Komisi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta? Kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu beban kerja variabel X1, yang kedua budaya organisasi variabel X2, dan yang ketiga motivasi kerja variabel X3, yaitu yang bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai variabel Y. Yang pertama, beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang ketiga adalah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang keempat adalah beban kerja, budaya organisasi, dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah case and fail study, yang mana merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan penelitian berdasarkan filsafat positisme dan pengumpulan data. Dan yang kedua, operasional variabel, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu beban kerja variabel X1, budaya organisasi variabel X2, motivasi kerja variabel X3. Variabel terikat atau dependent, yaitu kinerja pegawai variabel Y. Yang ketiga, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek atau self-report data, yaitu jenis data yang berupa opini, sikap, atau karakteristik diri seseorang yang menjadi subjek penelitian. Yang keempat, sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dan yang kelima, metode pengumpulan data, yaitu ada riset kepustakaan dan riset lapangan yang terdiri dari pengamatan dan kuesioner. Dan yang keenam, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta yang terdiri dari berjumlah 100 orang pegawai. Dan sampel yang saya gunakan adalah sampel simple random sampling, yang didapat sampel yang berjumlah 80 orang responden dengan teknik rumus Slovin. Dan yang ketujuh, rancangan analisis data, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis pengujian data dan uji hipotesis. Hasil penelitian. Yang pertama, analisis koefisien korelasi parsial. Yang pertama, variabel X1 terhadap Y didapatkan hasil 0,191. Yang kedua, variabel X2 terhadap Y didapatkan hasil 0,230. Yang ketiga, variabel X3 terhadap Y didapatkan hasil 0,251. Analisis regresi linier berganda. Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y didapatkan hasil Y sama dengan 15,986 plus 0,191 X1 plus 0,230 X2 plus 0,251 X3.
Analisis koefisien determinasi. Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y didapatkan hasil 41,3%. Uji T. Variabel X1 terhadap Y, yaitu T hitung lebih besar T table, yaitu 2,358 lebih besar 1991. Sig 0,021 lebih kecil 0,05. HO1 ditolak, HA1 diterima. Variabel X2 terhadap Y adalah T hitung lebih besar T table, yaitu 3,501 lebih besar 1,991. Sig 0,001 lebih kecil 0,05. HO2 ditolak, HA2 diterima. Variabel X3 terhadap Y adalah T hitung lebih besar T table, yaitu 3,279 lebih besar 1,991. Sig 0,002 lebih kecil 0,05. HO3 ditolak dan HA3 diterima. Uji F. Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y didapatkan hasil, yaitu F hitung lebih besar F table, yaitu 19,562 lebih besar 2,72. Dan Sig 0,000 lebih kecil 0,05. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang keempat, berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa beban kerja, budaya organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara. Saran. Yang pertama, diharapkan atasan dapat memperhatikan keterbatasan kapasitas yang dialami pegawai dalam memproses informasi dan pengumpulan data, dan memperhatikan pegawai yang kurang sehat dikarenakan beban kerja yang ditanggung. 2. Diharapkan atasan dapat lebih cermat dalam memberikan izin kepada pegawai untuk tidak dapat mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya, sehingga terciptanya budaya organisasi yang baik. 3. Diharapkan pimpinan dapat memotivasi para pegawai untuk memiliki antusias yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dan keempat, hasil dari pernyataan terkecil variabel beban kerja yaitu 58,5%, variabel budaya organisasi 40%, variabel motivasi kerja 58,8%, dan kinerja pegawai yaitu 71,3%. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.